Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Hamsyah Holidiah, mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memberikan layanan informasi tentang bahaya virus corona guna memenuhi tugas individu pada mata kuliah mikrokonseling. Nah, sebelum saya menyampaikan materinya tersebut, sahabat-sahabat di sini udah tahu ya tentunya bahwa negara kita itu sedang mengalami masalah serius, yaitu tentang virus corona. Tetapi juga tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia mengalami masalah tersebut. Nah, masalah ini sangat serius dan sangat berbahaya sekali. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana bahayanya virus tersebut. Berikut ini bahaya infeksi corona yang perlu kita pahami agar kita tetap waspada dan menjalankan langkah pencegahan dengan baik. Yang pertama, COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Yang pertama itu ada gangguan pada saluran pernapasan. Jadi gangguan pada saluran pernapasan ini merupakan komplikasi utama akibat COVID-19 seperti gagal ginjal pernapasan akut, peradangan paru-paru, kerusakan hati, jantung, gagal ginjal akut, hingga infeksi sekunder. Terus yang kedua, kelompok lebih beresiko mengalami COVID-19 ataupun kelompok-kelompok orang yang rentan terkena penyakit tersebut, yaitu orang-orang yang lanjut usia atau yang berusia 65 tahun ke atas. Nah, di situ sangat rentan sekali. Kenapa? Karena imunnya udah rendah, terus kekebalan tubuhnya juga udah turun, jadi di situ dia lebih rentan terkena penyakit tersebut. Nah, selain orang yang berusia lanjut, orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit seperti penyakit jantung, pernapasan, atau penyakit apapun, baik itu anak-anak, dewasa, remaja, itu di situ dia lebih rentan terkena penyakit tersebut. Nah, orang-orang yang berusia lanjut tersebut cenderung lebih sulit untuk sembuh ketika terkena penyakit 19. Terus yang ketiga, ada penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Jadi penularan virus corona itu melalui apa saja sih? Yang pertama, melalui kontak dekat dengan orang yang positif corona. Yang kedua, apabila orang tersebut bersin ataupun batuk, kemudian droplet dari orang tersebut itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di situ kita bisa mengalami penularan. Yang ketiga, melalui kontak jabat tangan dengan orang yang positif corona. Nah, apabila kita berjabat tangan dengan orang yang positif corona, kemudian kita tidak cuci tangan, lalu kita memegang makanan ataupun kita memegang muka, nah di situ positif kita bisa tertular. Yang keempat, apabila menyentuh benda yang dihinggapi virus corona. Nah, apabila orang-orang yang positif corona itu memegang benda apapun itu, nah kemudian kita tidak sengaja memegang benda itu juga, kemudian kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu apabila kita mau memegang makanan ataupun memegang muka, nah di situ virus tersebut juga bisa menular. Yang keempat, belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID-19 ini. Nah, jadi vaksin itu belum ditemukan untuk menangani virus tersebut. Nah, cara terbaik untuk menghindari virus tersebut yaitu dengan berdiam diri di rumah saja dan jaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, adanya silent spreader tak bergejala namun bisa menularkan. Jadi orang yang mengalami positif virus corona ini ada dua gejala, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bergejala, dan yang kedua, dia tidak bergejala. Nah, yang sangat berbahaya itu dia yang tidak bergejala ini. Yang tidak bergejala ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia itu sudah terjangkit virus corona tersebut, dan dia itu pergi kemana-mana tanpa dia sadari. Di situ dia bisa menularkan virus tersebut, kayak gitu. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi,
Di situ kita bisa menerapkan kedisiplinan diri untuk menghindari bahaya virus corona. Yang pertama, kita berdiam diri di rumah saja, yaitu beribadah, belajar, dan bekerja di rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai protokol kesehatan yang sudah diimbau oleh masyarakat, oleh pemerintah. Yang ketiga, memastikan tangan sudah bersih apabila ingin memegang wajah. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.